Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi Adobe Photoshop dengan mata kuliah komputer grafika. Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan. Adobe sistem yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Hasil gambar yang diolah dengan Adobe Photoshop ini banyak digunakan mulai dari periklanan, fotografi, website, hingga multimedia pembelajaran. Pembelajaran tool atau bagian utama yang ada pada Photoshop cukup mudah dikenali, karena ini merupakan komponen penting yang akan digunakan saat membuka program. Menu file biasa digunakan untuk langkah-langkah awal dan langkah akhir dalam melakukan pengeditan foto. Karena di sana kita bisa membuka lembar kerja baru, mengimport foto, browse, open as, close, save as, proses print, dan lain-lain. Edit, fitur yang memungkinkan kamu untuk mengedit gambar seperti mengubah ukuran, memotong, dan lain-lain. Selanjutnya image, merupakan gambar yang sedang kamu edit pada Adobe Photoshop. Layer adalah lapisan dari kanvas yang berisi satu objek atau gambar yang sedang pengguna desain. Tool ini merupakan bagian penting yang digunakan untuk mengatur tata letak dan susunan lapisan pada kanvas atau lembar kerja Photoshop. Layar memiliki ciri seperti lapisan kaca transparan yang bertumpu pada panel bagian. Biasanya, layar tersusun dari lapisan terbawah yang disebut layer background. Selanjutnya ada lapisan bentuk objek atau lapisan warna, lapisan teks, dan ragam objek lainnya. Select, fitur yang memungkinkan kamu untuk memilih bagian tertentu dari gambar. Selanjutnya filter, fitur yang memungkinkan kamu untuk memberikan efek pada gambar seperti memberikan efek blur, mengubah warna, dan lain-lain. View, fitur yang memungkinkan kamu untuk melihat gambar dalam berbagai tampilan, seperti tampilan normal, tampilan grid, dan lain-lain. Lalu window, fitur yang memungkinkan kamu untuk membuka panel-panel yang berisi informasi tentang dokumen yang sedang aktif, perintah-perintah yang bisa digunakan untuk memanipulasi gambar, pengorganisasian layar, dan lain-lain. Help, fitur yang memungkinkan kamu untuk mencari bantuan atau panduan dalam menggunakan Adobe Photoshop. Pertama adalah Move Tool. Move Tool memiliki fungsi untuk memindahkan objek berupa gambar atau teks. Pada penggunaannya, kamu tinggal mengarahkan kursor ke objek yang ingin dipindahkan. Move Tool biasanya berbentuk tanda panah seperti contoh gambar di atas, sedangkan untuk shortcut-nya kamu bisa menekan F pada keyboard. Yang kedua, Marquee Tool. Pada dasarnya, Marquee Tool memiliki fungsi untuk menyeleksi objek yang ada pada kanvas. Setelah melakukan seleksi, kamu dapat melakukan beberapa tindakan pada bagian yang telah diseleksi tersebut, mulai dari menghapus atau delete, memotong, mengganti warna, dan juga menambahkan efek lainnya. Selain itu, Marquee Tool juga dibagi menjadi 4 jenis, yaitu Rectangular Marquee Tool untuk menyeleksi dengan bentuk persegi 4, Elliptical Marquee Tool untuk menyeleksi dengan bentuk lingkaran, Single Row Marquee Tool untuk membuat seleksi horizontal dengan ukuran yang lebih kecil, Single Column Marquee Tool untuk membuat seleksi berbentuk vertikal dengan ukuran yang lebih kecil. Yang ketiga, Lasso Tool. Lasso Tool memiliki fungsi yang hampir sama dengan Marquee Tool, namun kamu bebas untuk menyeleksi apapun dengan tidak terpaku pada bentuk, sehingga kamu perlu untuk menggerakkan mouse kamu untuk membentuk seleksi yang diinginkan. Selain itu, Lasso Tool juga memiliki jenis lainnya sebagai berikut. Polygonal Lasso Tool yang berfungsi membuat seleksi berdasarkan sudut garis. Magnetic Lasso Tool yang menyeleksi secara otomatis berdasarkan sesuai bentuk objek. 4. Quick Selection Tool dan Magic Wand Tool. Selanjutnya yaitu tool yang sangat berguna dan
kemungkinan akan sering kamu gunakan dalam membuat desain grafis. Quick Selection Tool berfungsi untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan bentuk objek, sedangkan Magic Wand Tool berfungsi untuk menyeleksi berdasarkan warna yang ada pada objek. Penggunaan tool ini hampir sama dengan lasso tool, namun yang membedakan adalah bentuk dan penerapannya. Contoh di atas memperlihatkan hasil seleksi yang menyerupai bentuk stroberi. Ada beberapa tindakan yang dilakukan pada contoh tersebut, seperti menghapus dan mengganti warna pada sebagian stroberi. Selain itu, pada stroberi yang bawah telah dipindahkan posisinya menggunakan Move Tool. Yang kelima, Crop Tool dan Select Tool. Bagi kamu yang suka mengolah foto, pasti sudah tidak asing dengan tool ini. Crop Tool berfungsi untuk memotong objek dengan bentuk persegi 4 atau persegi panjang yang ukurannya dapat diatur. Sedangkan untuk perspektif, Crop Tool digunakan untuk memotong objek yang bentuknya miring atau tidak statis, sehingga kamu bisa menyesuaikan ukuran potongan dengan objek. Selain crop, ada tool ini juga ada Select Tool yang berfungsi untuk membuat seleksi objek yang akan dipotong menjadi beberapa bagian. Sedangkan Select Tool digunakan untuk memindahkan bagian-bagian yang telah diseleksi. Bagian yang telah diseleksi tersebut biasanya akan diekstrak menjadi potongan-potongan gambar dari objek tersebut. Contoh di atas merupakan penggunaan dari Crop Tool. Tool ini biasanya akan memotong secara persegi pada objek yang ada pada Canva. Namun, kamu dapat mengatur ukuran perseginya seperti 3x4, 5x6, dan bisa juga ukurannya yang bebas. 6. Add Wrapper Tool. Sederhananya, Add Wrapper Tool berfungsi untuk mengambil warna yang ada pada objek dan memasukkannya pada box warna, sehingga warna yang telah diambil menjadi warna utama pada penggunaan tool lainnya, seperti Brush Tool dan Subtool. Add Wrapper Tool juga memiliki jenis lainnya seperti 3D Material Add Wrapper Tool yang digunakan untuk objek 3 dimensi. Kemudian ada Color Sampler Tool untuk mengambil warna dengan info RGB dan CMYK. Selain itu, pada Add Wrapper Tool juga terdapat tool lainnya, yaitu Ruler Tool untuk berfungsi mengukur jarak dan lokasi dari objek pada kanvas, Note Tool untuk memberi catatan pada objek yang dipilih, Count Tool untuk memberi penomoran pada objek. Pada contoh di atas, kamu dapat melihat warna yang diambil dari objek adalah warna merah, dan secara otomatis warna tersebut tersimpan pada box warna. 7. Brush Tool. Selanjutnya adalah tool yang dapat kamu gunakan untuk menggambar atau melukis objek, yaitu Brush Tool. Pada dasarnya, Brush Tool ini dapat kamu gunakan untuk memberi warna pada objek. Tersedianya berbagai bentuk kuas pada Brush Tool dapat membuat karya grafismu menjadi lebih unik dan menarik. Misalnya, kamu lihat pada tampilan gambar Photoshop di atas. Setelah kamu pilih Brush Tool, nantinya pada bagian menu bar atau atas halaman Photoshop akan muncul berbagai bentuk kuas yang dapat kamu pilih. Selain itu, pada Brush Tool juga memiliki jenis tool lainnya, seperti Pencil Tool yang berfungsi untuk mewarnai objek dengan bentuk goresan pensil atau dengan ukuran lebih kecil. Selanjutnya ada juga Color Replacement Tool yang dapat kamu gunakan untuk mengambil warna dari objek lain sebagai warna dari kuas kamu. Dan yang terakhir yaitu Mixer Brush Tool yang digunakan untuk mencampur berbagai warna dalam penggunaan kuas. 8. Spot Healing Brush Tool. Tool yang satu ini biasanya digunakan dalam proses pengolahan foto seperti menghilangkan jerawat. Tetapi, kegunaan tool ini bukan itu saja. Pada dasarnya, Spot Healing Brush Tool berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu pada objek dengan cara menyamankan warna di sekitarnya. Healing Brush Tool berfungsi untuk menghilangkan atau mengubah bagian tertentu pada objek berdasarkan area sampel yang dipilih. Pada penggunaannya, kamu terlebih dahulu memilih atau mengambil area sampel dengan menggunakan ALT. Kemudian kamu tinggal mengarahkan kursor ke bagian yang ingin dihilangkan.
Path Tool memiliki untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain yang kamu pilih dengan bentuk yang sama. Pada penggunaannya, kamu harus menyeleksi bagian yang ingin dirubah, kemudian arahkan kursor ke bagian yang lain. Content Aware Move berfungsi untuk mengcopy bagian objek yang diseleksi tanpa menghapus bagian tersebut. Red Eye Tool berfungsi untuk menghilangkan warna merah mata yang disebabkan oleh cahaya flash ketika berfoto. 9. Eraser Tool. Tool selanjutnya adalah Eraser Tool yang memiliki fungsi untuk menghapus sebagian atau keseluruhan objek. Selain menghapus objek, Eraser Tool juga memiliki jenis lain seperti background eraser tool yang berfungsi untuk menghapus background atau latar pada gambar. Kemudian ada juga Magic Eraser Tool yang dapat digunakan untuk menghapus bagian pada objek yang memiliki warna yang sama. Gambar di atas merupakan contoh dari penggunaan Eraser Tool. Kamu dapat menghapus beberapa bagian objek sesuai keinginan. Langkah pertama adalah memilih tool yang ada pada toolbar dan kemudian setelah ikon dari tool muncul, kamu dapat mengarahkannya ke objek yang bagiannya ingin kamu hapus. 10. Gradient Tool. Gradient Tool memiliki fungsi untuk membuat warna bergradasi atau lebih dari satu warna dalam satu objek. Tool ini biasanya digunakan untuk memberi warna pada layer atau background gambar. Dalam penerapannya, Gradient Tool juga memiliki bermacam pola seperti pada contoh gambar di bawah. Kamu dapat melihat beberapa pola yang bisa dipilih pada bagian menu bar, mulai dari linear, radial, diamond, angular, atau reflected. Selain itu, pada pilihan tool ini juga terdapat Paint Bucket Tool yang berfungsi untuk memberi warna secara cepat pada suatu objek dan juga 3D Material Drop Tool untuk memberi warna yang tepat pada objek 3 dimensi. 11. Subtool. Subtool berguna untuk membuat objek dengan berbagai bentuk, mulai dari rectangular tool dengan bentuk persegi 4, rounded rectangle tool untuk membuat segi 4 dengan sudut melengkung, ellipse tool berfungsi untuk membuat objek lingkaran atau oval, polygon tool berfungsi untuk membuat objek dengan berbagai jumlah segi atau sudut, line tool untuk membuat garis, dan custom subtool untuk membuat objek dengan berbagai bentuk yang telah disediakan oleh Photoshop pada menu bar. Pada penggunaannya, kamu tinggal memilih tool pada bagian toolbar, kemudian memilih bentuk yang ingin kamu buat pada kanvas. 12. Pen Tool. Pada dasarnya, pen tool digunakan untuk membuat garis seleksi dengan titik poin tertentu. Tool ini biasanya digunakan untuk melakukan proses pengeditan seperti menghapus, memindahkan, mengubah warna, dan lainnya. Pada tool ini juga memiliki jenis lainnya sebagai berikut. Freeform Pen Tool berfungsi untuk membuat garis dan titik poin dengan bentuk yang bebas. Add Anchor Point Tool berfungsi untuk menambahkan titik poin yang berguna untuk mengubah garis seleksi. Delete Anchor Point Tool berfungsi untuk mengurangi titik poin pada garis seleksi. Convert Point Tool berfungsi untuk mengubah garis seleksi dengan cara menggeser titik poin. Gambar di atas adalah contoh penggunaan pen tool. Kamu dapat melihat garis seleksi dengan titik poin di setiap bagian daun dari stroberi. Setelah melakukan seleksi dengan pen tool, kamu dapat melakukan beberapa tindakan seperti mengklik kanan pada bagian yang telah diseleksi, kemudian akan muncul beberapa pilihan. Salah satunya mengubahnya menjadi seleksi normal seperti lasso tool dengan memilih max selection. 13. Direct Selection Tool. Direct Selection Tool biasanya digunakan untuk merapikan dan mengubah titik poin pada bagian objek. Dengan menggunakan tool ini, kamu dapat menggeser setiap titik yang ada pada sebuah objek sesuai keinginan. Sedangkan Path Selection Tool digunakan untuk memindahkan posisi objek. Tool ini juga dapat diterapkan pada gambar yang dibuat dengan soft tool seperti contoh di atas. Pada contoh tersebut, kamu dapat mengubah titik poin yang ada pada gambar panah. Setiap titik poin yang ada pada sudut objek tersebut dapat kamu ubah atau hapus. 14. Blur Tool. Blur Tool umumnya digunakan untuk mengaburkan sebagian atau keseluruhan objek. Tool
Tool ini juga memiliki jenis lainnya, seperti sharpen tool untuk menajamkan warna pada objek dan juga smooth tool untuk memberi efek kuat cat basah. Pada penggunaannya, kamu tinggal memilih tool dan mengarahkannya ke bagian yang ingin diubah menjadi lebih blur. Seperti contoh di atas, kamu dapat melihat sebagian dari stroberi tampak tidak jelas. 15. Type tool. Tool ini digunakan untuk membuat teks tulisan pada objek atau kanvas. Type tool terbagi menjadi 4 macam, yaitu horizontal type tool berfungsi untuk membuat teks dengan arah mendatar atau horizontal. Vertical type tool berfungsi untuk membuat teks dengan arah ke bawah atau vertikal. Horizontal type mask tool berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks atau huruf dengan arah horizontal. Vertical type mask tool berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks atau huruf dengan arah vertikal. Selain itu, pada penggunaan type tool juga terdapat pilihan lainnya seperti contoh gambar di atas. Pada bagian menu bar, kamu dapat mengganti font atau jenis tulisan dari teks yang akan kamu tulis. Kemudian kamu bisa mengatur bentuk teks atau tebal, miring, atau normal. Selanjutnya, kamu dapat juga mengatur ukuran teks dan warnanya. Sedangkan pada bagian stroberi yang ditandai warna putih adalah bentuk seleksi dari horizontal type mask tool. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kesalahan atau penggunaan kata yang tidak benar, mohon jangan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.